Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mapel matematika peminatan kelas 11. Masih di bab 1 tentang persamaan trigonometri. Kita masuk ke pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga membahas tentang persamaan trigonometri dalam bentuk sin kuadrat X, cos kuadrat X, dan tan kuadrat X. Yaitu apa? Himpunan penyelesaian bentuk ini dicari dengan mengubah bentuk trigonometri menjadi peubah tertentu terlebih dahulu. Selanjutnya, contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos kuadrat X plus cos X min 1 sama dengan 0. Untuk X-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 360 derajat. Jawab. Jadi, persamaannya adalah ini. Nah, ini kita buat pemisalan bahwa P sama dengan cos X. Sehingga diperoleh apa soal ini? Persamaan ini. Berarti 2P kuadrat ditambah P min 1 sama dengan 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Temunya apa? 2P min 1, P plus 1 ya. Saya anggap semuanya sudah pandai memfaktorkan ketika SMP. Ya, untuk 2P min 1 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0. 2P min 1 sama dengan 0, maka 2P nya sama dengan 1, P nya sama dengan setengah. Udah ruas. Untuk P plus 1 sama dengan 0, berarti P nya sama dengan negatif 1. Nah, tadi kan pemisalnya adalah P sama dengan cos X. Nah, sekarang pertama kita harus menghitung untuk P setengah. Kemudian nanti untuk P sama dengan negatif 1. Yang pertama, untuk P sama dengan setengah, maka P tadi apa? Cos X ya. Berarti cos X sama dengan setengah. Maka kita identifikasi. Alfanya berapa? Cos yang menghasilkan setengah. Alfanya adalah 60 derajat. Cos yang menghasilkan setengah 60 derajat. Kemudian nilainya positif. Cos yang nilainya positif itu di kuadran 1. Kuadran 1 itu 60 derajat. Kemudian kuadran 4 itu 60 derajat itu 360 derajat kuadran. Jadi cos X sama dengan setengah itu adalah cos, pilih salah satu kuadran aja, cos 60. Setengah itu cos 60. Nah, kita kotak E dulu. Selanjutnya, ini hasil terakhir ini tadi. Kita apakan? Kita selesaikan. Penyelesaian cos itu ada dua. Ya. Bisa X sama dengan alfa plus K 360 derajat. Nah, untuk yang ini kita selesaikan. Jadi X sama dengan alfanya adalah 60 ditambah K 360 derajat. Untuk K sama dengan 0 kita hitung. X sama dengan 60 plus 0 kali 360 berapa? 60 derajat. Nah, 60 derajat ini berada di dalam kawasan X antara 0 sampai 360 derajat. Berarti ini adalah penyelesaiannya. Kita hitung untuk K sama dengan 1. Jadi X sama dengan 60 derajat plus 1 kali 360. Berapa? 60 plus 360, 420. Ini tidak berada di antara 0 dan 360, maka bukan penyelesaian. K sama dengan 2 dan seterusnya tidak perlu dicari karena sudah pasti melebihi 360 derajat. Penyelesaian yang kedua, ya, selain penyelesaian X sama dengan alfa plus K 360, penyelesaian yang kedua adalah X sama dengan 360 derajat min alfa plus K 360 derajat. Kita hitung X sama dengan 360 min alfanya adalah 60. Kita hitung 360 min 60 itu 300. Ini ada K 360 minnya masih ikut.
Kemudian kita hitung K sama dengan 0. Berarti X sama dengan 300 plus 0 kali 360. Berapa? 300 plus 0, 300. 300 berada di antara 0 dan 360. Berarti termasuk penyelesaian. K sama dengan 1 kita hitung. 300 sama dengan 1 kali 360. 300 plus 360. 660. Ini sudah di luar 360 derajat. Berarti bukan penyelesaian. K sama dengan 2 dan seterusnya. Tidak perlu dicari. Karena sudah pasti lebih dari 360 derajat. Jadi HP sementaranya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Kenapa sementara? Karena ini adalah penyelesaian untuk tadi P-nya sama dengan setengah. Selanjutnya, nah ini tadi P-nya sama dengan setengah. Nah sekarang kita harus juga selesaikan untuk P sama dengan negatif 1. Nah jadi kita misalkan tadi adalah P-nya adalah cos X. Nah untuk P sama dengan negatif 1, maka cos X sama dengan negatif 1. Lalu kita identifikasi lagi cos X. Cos yang nilainya 1 itu adalah 0 derajat. Karena di sini negatif, berarti itu cosnya berada di kuadran 2. Kalau tidak kuadran 2, kuadran 3. Kuadran 2 bentuknya adalah 180 min. Min alfanya 0, berarti 180 derajat. Kuadran 3, 180 derajat plus 0 bentuknya. Maka juga 180 derajat. Kebetulan nilainya sama. Pilih salah satu kuadran. Kebetulan nilainya juga sama, kan gitu. Jadi alfanya adalah 180. Jadi sekarang cos X sama dengan cos 180 derajat. Selanjutnya, ini kotak ini, kemudian kita selesaikan. Nah tadi ada dua penyelesaian. Penyelesaian 1, X sama dengan alfa plus K360. X sama dengan alfanya sekarang adalah 180 plus K360. K sama dengan 0. Jadi X sama dengan 180 plus 0 kali 360. Kita selesaikan. Ketemunya 180 derajat. Ini berada di antara 0 dan 360. Berarti ini termasuk penyelesaian. K sama dengan 1 kita hitung sama caranya. Kita hitung. Ternyata 540. Ini sudah tidak berada di kawasan ini. Berarti bukan penyelesaian. K sama dengan 2 dan seterusnya tidak perlu dicari. Penyelesaian 2. X sama dengan 360 derajat min alfa plus K 360 derajat. Maka 360 derajat min alfanya tadi 180 kali K 360 derajat. Maka 180 plus K 360 derajat. Kita hitung untuk K sama dengan 0. Ketemu 180. Berada di kawasan. Berarti penyelesaian. K sama dengan 1. Kita hitung 180 plus 360. 540 ini tidak berada di kawasan. Berarti bukan penyelesaian. K sama dengan 2 dan seterusnya tidak perlu dicari. Tadi HP sementaranya adalah 60 derajat dan 300. Sekarang ketambahan 180. Jadi HP akhirnya, himpunan penyelesaian akhirnya adalah 60 derajat, 180 derajat, dan 300 derajat. Selanjutnya, contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin kuadrat X min 2 sin X min 3 sama dengan 0. Untuk X-nya antara 0 sampai 2pi. Ya, dalam bentuk pi ya, radian berarti. Persamaannya sin kuadrat X min 2 sin X min 3 sama dengan 0. Kita misalkan P-nya apa? Sin X. Berarti persamaannya menjadi P kuadrat min 2P min 3 sama dengan 0. Faktorkan. Ya, berarti berapa nih? P min 3 dikali P plus 1. P min 3 sama dengan 0 atau P plus 1 sama dengan 0. P min 3 sama dengan 0 berarti P sama dengan 3. P plus 1 sama dengan 0 berarti P sama dengan negatif 1. Kita hitung untuk P min 3 itu kita selesaikan dulu untuk P sama dengan 3. Untuk P sama dengan 3 berarti sin X nya ya, kalau P nya tadi sin X nya sama dengan 3. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai sin itu
berada di antara negatif 1 sampai 1, tidak ada nilai sin yang sampai 3. Nah sekarang kita selesaikan untuk P sama dengan min 1. Untuk P sama dengan min 1 berarti sin X ya, P nya sin X sama dengan min 1. Identifikasi sin yang menghasilkan negatif 1. Jadi sudutnya adalah sin yang menghasilkan 190 derajat. Karena negatif itu berarti kuadran 3 atau kuadran 4. Di kuadran 3 bentuknya adalah 180 derajat plus alfa. Karena ini 90 derajat berarti ketemu 270. Dalam bentuk pi 3/2 pi. Kalau kuadran 4 bentuknya adalah 360 derajat min 90 derajat. 270 derajat juga sama. Berarti sin X sama dengan sin pilih salah satu kuadran, kebetulan nilainya sama 270 derajat. Nah, kita kotakkan dulu untuk kita selesaikan yang ini. Sin X sama dengan ini untuk mengubah menjadi bentuk P ya, itu dikalikan dengan P per 180. Sekarang kita selesaikan bentuk persamaannya. Sin X sama dengan sin 270 derajat. Nah, jika sin X sama dengan sin A, maka nilainya penyelesaiannya adalah ini. Bisa alfa plus K360, bisa 180 min alfa plus K360 derajat. Penyelesaian 1, X sama dengan alfa plus K360. Berarti X sama dengan alfanya 270 plus K360. K sama dengan 0 kita hitung. X sama dengan 270 plus 0 kali 360. Kita sederhanakan 270 plus 0 ketemu 270. Untuk menjadikan pi itu dikalikan pi per 180 menjadi 3/2 pi. 3/2 pi berada di antara 0 sampai 2 pi. Berarti ini termasuk penyelesaian. Nah, sama dengan 1 kita hitung. Berarti 270 plus 1 kali 360 sama dengan 270 plus 360. Berapa? 630. Kalikan pi per 180 biar berubah dalam bentuk pi radian. Ketemunya 7/2. Nah, ini sudah tidak termasuk di antara 0 dan 2 pi karena ini kan 7/2 itu 3,5. Berarti melebihi 2 pi ya. Nah, 3,5. Maka ini bukan penyelesaian. K sama dengan 2 tidak perlu dicari. Selanjutnya, penyelesaian yang kedua bentuknya adalah 180 min alfa plus K360. Jadi alfanya adalah 270. 180 min 270 berapa? Negatif 90. K sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 90 plus 0 kali 360. Berapa? Negatif 90 plus 0, negatif 90. Kalikan pi, ini jelas negatif ya, negatif 3/2. Ini bukan ya, ini harusnya tadinya bukan, ada stripnya ya, ada stripnya. Pointer ya, bukan. Kemudian kita hitung K sama dengan 1. X sama dengan negatif 90 plus 1 kali 360 berapa? Negatif 90 plus 360 ketemu 270. Kalikan pi per 180 untuk menjadikan pi. Ketemu 3/2 pi. Ini di antara 0 sampai 2 pi, maka ini penyelesaian. Kemudian K sama dengan 2. Negatif 90 2 kali 360. Ini jelas nanti 720 kan? Jadi berapa? 630. Kalikan pi per 180 7/2 pi. Bukan di antara sini. Berarti bukan penyelesaian. Jadi HP-nya berapa? 3/2 pi. Baik penyelesaian 1 maupun penyelesaian 2. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Silahkan dicatat di buku tugas. Jangan lupa identitas, kemudian kirim via Telegram. Tugas ada dari ruang terstruktur. Jangan lupa tugasnya itu harus PDF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.